banget. Oke, boleh Ibu, ayo silakan duduk Ibu. Iya, terima kasih. Ibu gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabar saya baik, cuman emang ya seperti yang saya bilang di WhatsApp kemarin kalau saya emang lagi mumet. Oke, tadi Ibu kesini sama siapa? Saya kesini tadi ganti sama suami saya, cuman suami saya pergi sama anak saya. Oke, kalau boleh tahu kemana Ibu? Anaknya sama Ibu? Ke tempat tempat bermain anak tuh yang di mall itu. Iya, jadi sekalian Ibu ya. Iya. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farandania. Ibu bisa panggil saya Ibu Esa. Di sini saya sebagai konselor Ibu yang akan membantu menangani masalah Ibu dan juga mendengarkan Ibu. Semua yang Ibu sampaikan di sini akan bersifat privasi kecuali jika menyangkut keselamatan Ibu ataupun orang lain. Sebelumnya saya berterima kasih sekali sama Ibu karena akhirnya datang juga ke sini. Saya senang sekali. Saya juga senang banget bisa datang ke sini. Oke Ibu, seperti yang Ibu WhatsApp kemarin pada saya bahwa Ibu ingin berkonsultasi ya, betul ya Bu? Betul banget. Oke, jadi kira-kira ada masalah apa di bawah sebetulnya? Ini sih masalah kerjaan saya ya. Sebenarnya saya tuh ibu rumah tangga. Cuman saya dilibatkan juga dengan tanggung jawab jadi kepala sekolah di TK ibu saya sendiri. Ini memang punya keluarga ya. Tapi saya jarang ke sana. Karena saya lebih banyak bareng keluarga saya, apalagi saya harus bolak-balik Tangerang, Bekasi. Jadi waktunya untuk datang ke sekolah ketika saya ada di Bekasi dan itu paling sehari 2 hari aja. Selebihnya saya bersama keluarga saya. Jadi masalah terbesarnya itu adalah saya ngerasa saya nggak dianggap jadi kepala sekolah. Saya tidak dihargai gitu. Jadi saya kesel, emosi gitu. Apa mungkin karena saya lebih muda daripada guru-guru semua, atau mereka merasa ya saya nggak ada apa-apanya, atau bagaimana saya juga kurang tahu. Tapi ini sekolah kan titipan dari orang tua saya ya. Saya ditunjuk buat jadi kepala sekolah dengan ibarat kata saya iya atau tidaknya, pokoknya intinya saya harus dikepaskan di sana. Sebelum kepala sekolah saya itu ada kakak saya. Nah kakak saya itu juga cerita sama, dan ternyata memang bukan saya doang yang kayak gitu. Kakak saya pun merasa tidak dihargai dengan mereka. Jadi ada satu orang itu dari 4 guru ini, ada satu orang itu yang selalu jadi ibarat kata ketua mereka lah. Mereka bertiga ini selalu ngikutin ini. Gimana kata satu, gimana kata satu. Sedangkan si satu ini nggak pernah ngedengerin kata gimana, nggak pernah ngomong gimana kata kepala sekolah. Akhirnya saya ngerasa saya nggak dianggap, bahkan sampai pada suatu titik tuh yang benar-benar saya nggak merasa nggak dianggap banget gitu. Jadi kalau di sekolah itu kan ada pengeluaran pemasukan uang, pemberitahuan masalah keuangan itu kepala sekolah harus tahu ya. Ini saya tahunya dari grup orang tua, saya nggak dikasih tahu apa-apa. Saya bisa benar-benar kecil yang gue banget, kesel banget. Nah saya berusaha nih menyampaikan keluh kesah saya yang maksudnya nggak semua sih, sebagian ini gimana sekolah mau maju kalau permasalahannya kayak gini-gini, sedangkan saya aja tidak didengar gitu. Tapi ternyata ibu saya lebih membela mereka, dan dari susah sekarang nyari guru apalagi kayak mereka gitu dengan gaji sekian, padahal kalau saya lihat gajinya itu lumayan dan guru-guru banyak yang mau gitu. Saya harus gimana ya, saya benar-benar pengen berhenti tapi tidak bisa. Tapi saya begini dulu, saya kesel, mumet, saya capek. Yang akhirnya saya mau kerjain tugas saya aja tuh kayak ngerasa males gitu. Oke, kalau saya boleh tahu sebelumnya Ibu sudah menjabat sebagai kepala sekolah itu berapa lama ya? Baru 2 tahun. Sebelumnya soalnya kan kakak saya ya. Nah kakak saya tuh lumayan lama dan dia ngerasa saya juga sama kayak saya. Dia tuh nge-push terus saya biar ibarat kata kalau bisa biar maju ini sekolah gitu, dengan cara ya kalau bisa ganti aja deh gurunya. Tapi kan saya mentok sama orang tua saya dia. Oke, baik. Dan kira-kira Ibu menjadi kepala sekolah itu atas dasar Ibu sendiri atau orang tua? Sebenarnya dia dapat saya. Oke. Kalau bukan karena orang tua saya minta, saya nggak mau. Saya lebih nyaman jadi ibu rumah tangga. Oke, baik. Dan sebelumnya apakah Ibu sudah berkonsultasikan dengan masalah ini kepada orang tua Ibu atau dari para guru-guru gitu, maunya Ibu gimana, maunya guru-guru bagaimana gitu?
jujur belum ya, karena kan saya sudah takut duluan ya, jadi kayak udah punya rasa aduh orang tua saya ngebela mereka nih, kayaknya saya buat ngungkapin nih apa yang saya pengen, ngungkapin apa yang saya ingin itu kayak udah males gitu, karena merasa kayaknya orang tua saya bakal ngebelain kita terus gitu, dan saya ngomong ke mereka tuh juga udah males aja gitu, kayak ngerasa ngomong gak ya perlu gak ya, kayaknya gak usah gitu, tapi saya gitu deh, jadi gitu deh, paham lah ibu pasti. Oke, baik. Jadi kayak udah masuk duluan gitu ya Bu ya? Iya betul ibu. Oke, yang saya sudah tangkap dari semua cerita Ibu tadi, memang sebetulnya tidak enak jika kita tuh merasa tidak dihargai, tidak dihormati, apalagi kan Ibu gitu ya, yang menjadi pemimpin bagi mereka. Tapi Ibu tuh kayak dianggap sama mereka seperti anak bawang, jadinya Ibu malas gitu ya. Iya betul ibu, Merasa kecewa seperti itu Ibu ya. betul sekali ibu, saya sangat kecewa banget. Jadi itu tuntutan, tapi saya jadi ingat karena ada permasalahan gitu. Oke Bu, baik. Dengan semua cerita yang Ibu ceritakan tadi, saya memiliki beberapa saran yang mungkin Ibu ambil. Apapun masalahnya, Ibu komunikasikan kepada guru-guru agar tidak menimbulkan miscommunication atau kesalahpahaman dalam berkomunikasi, biar mereka mengerti bahwa Ibu adalah pemimpin. Saya tahu, saya mengerti bahwa Ibu seperti ya, tidak enak gitu ya, karena mungkin umur Ibu lebih muda di antara mereka yang sudah dan menurut saya, saran saya itu Ibu harus setelah ada permasalahan ini, Ibu bisa lebih tegas lagi ke depannya agar Ibu dianggap dan didengar sama mereka. Ya Bu, makasih banget ya Bu sarannya, saya ya sedikit tegas sih dengan apa ya, apa ya, dengan pertemuan ini saya tidak bisa meluapkan semua emosi saya, selama ini saya pendam sendiri, saya pikirin sendiri, saya nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Mungkin saya cerita ke suami saya, tapi dia tetap memberi saran kepada saya, arahan, tapi tetap ada rasa mengganjal di saya gitu. Tapi terima kasih banyak ya Bu. Oke, baik. Saya jadi senang dengan respon Ibu. Oke Bu, sekarang bagaimana kondisi Ibu? Apakah masih pusing, mumet, atau berjengkel gitu Bu? Udah sedikit lega sih Bu. Alhamdulillah. Mungkin sehabis ini saya bakal nemuin mereka dan membicarakan semua dan berusaha untuk tegas sesuai dengan yang Ibu saranin ke saya. Oke. Ibu, karena waktu kita telah habis, mungkin akan kita lanjutkan lagi ke sesi berikutnya jika Ibu masih membutuhkan saya. Terima kasih banyak ya Ibu atas waktunya, Baik. dan terima kasih sudah mendengarkan semua keluh kesah saya. Ibu, baik. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu, semoga lekas membaik ya, dan Ibu sehat-sehat terus. Amin. Bersama para keluarga Ibu. Terima kasih. Oke, dadah Ibu.